Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfir Azahra, stambuk atau NIM 1056411111619 dari kelas Ilmu Pemerintahan D, Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu sejarah ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adapun kepanjangan dari ASEAN yaitu adalah Association of Southeast Asian Nations, adalah perhimpunan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota adalah Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, dan Filipina 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemukakan karena situasi di kawasan pada era 1960-an, perebut pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah 5 negara saja, sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara. Antara lain yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, dan yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Myanmar, yang kesembilan Laos, dan yang kesepuluh Kamboja, di mana 5 negara pertama adalah pendirinya. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi, dengan jumlah populasi yang ada di dalamnya sekitar 0,5 miliar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara di dalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang paling utama adalah persamaan geografis. Negara-negara utama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sosial serta suatu pembangunan kebudayaan di kawasan tersebut, dengan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan juga persahabatan untuk dapat memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, Asia Tenggara yang sejahtera dan juga damai. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan juga saling membantu dalam masalah-masalah yang saling menjadi kepentingan bersama bagi anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Meningkatkan perdamaian serta juga stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara pada kawasan ini, dan juga serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut, bekerja sama secara lebih efektif lagi guna untuk meningkatkan pemanfaatan pertanian dan juga industri mereka, memperluas perdagangan, serta juga pengkajian masalah-masalah komoditi. Memelihara kerjasama yang erat dan juga berguna dengan berbagai organisasi internasional serta regional yang mempunyai tujuan serupa, dan juga untuk menjajaki segala kemungkinan untuk dapat saling bekerja sama secara erat di antara anggota ASEAN sendiri. Berikut, saling memberikan bantuan di dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan juga penelitian dalam bidang-bidang profesi, teknik,
pendidikan, serta juga administrasi. Berikut, internasional dengan memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan juga komunikasi, serta juga meningkatkan taraf hidup rakyat anggota ASEAN. Berikut, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Adapun perdamaian dan juga stabilitas regional itu menarik untuk dicatat bahwa sejak awal belum ada konfrontasi bersenjata antara negara-negara dalam anggota. Yang merupakan suatu catatan layak untuk diingat ialah banyak argumen lama mengenai perbatasan darat dan laut di wilayah tersebut. Berikut merupakan lambang ASEAN yang masih digunakan sampai sekarang. Lambang ASEAN ialah simbol yang diresmikan pada bulan Juli tahun 1997 yang berbarengan dengan diresmikannya bendera ASEAN. Walaupun simbol ini sudah ada dan dari sebelumnya, namun baru digunakan dan diresmikan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010 saat pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN. Warna merah mengartikan semangat keberanian dan kedinamisan. Warna putih mengartikan kesucian. Warna biru mengartikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas. Warna kuning mengartikan sebagai persatuan dan kesatuan. Ikatan rumpun padi mengartikan sebagai bentuk harapan yang terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Berikut ini merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN. Negara ASEAN, kerjasama politik di keamanan ASEAN. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian, khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti kawasan damai, bebas, dan netral, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dari keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum atau ARF. Beberapa kerjasama politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbul Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan, obat terlarang, pencucian uang. Paus. Di sini. Di situ dulu. Penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi, dan kekonseleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Beberapa kerjasama ekonomi adalah yang pertama, kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui kerjasama industri ASEAN. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA melalui pemberlakuan tarif efektif bersama antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor, guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perdagangan bebas dengan mitra bicara. Yang keempat, kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang kelima, kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Yang keenam,
kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan. Yang ketujuh, kerjasama di sektor energi dan mineral. Yang kedelapan, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, kerjasama dalam bidang pembangunan. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.